Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya kalian semua akan diberkati Tuhan dengan luar biasa hari ini. Ya, maka bersukacitalah. Ya, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan supaya semua yang menjadi rancangan Tuhan atas hidupmu, kehendak-kehendak Allah bisa kita lakukan dalam hidup kita. Ya, saudaraku, saya akan membawakan renungan pagi ini dari Amsal 29 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya." Saya ulang ya, sekali lagi saudaraku. Amsal 29 ayat 15 berkata, "Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya." Saudaraku, para pencinta renungan The Message, banyak orang tua hari ini keliru memahami kasih. Kasih, kalau saya lihat di lapangan ya, kasih itu disamakan dengan memanjakan. Kasih itu disamakan dengan membiarkan. Kasih itu disamakan dengan tidak menegur. Padahal Alkitab menyatakan dengan jelas, firman Tuhan sendiri yang berkata, kasih yang sejati itu berani menegur, berani meluruskan, dan berani menyakiti ego demi menyelamatkan jiwa orang itu. Maka sekali lagi saudaraku, milikilah pemahaman yang benar dulu sebelum Anda mendengarkan lanjutan dari renungan ini. Karena generasi rusak itu bukan lahir karena kurang kasih, tetapi karena kasih yang salah arah. Dan ini yang sering dilakukan oleh orang tua di zaman-zaman ini. Saya praktisi pendidikan saudaraku. Dari tahun 2006 saya memiliki sebuah bimbingan belajar yang cukup besar. Mungkin kalau orang Semarang cukup tahu, karena jumlah murid yang cukup banyak sampai ratusan yang saya kelola. Itu dari tahun 2006 sampai 2020. Cukup lama saya berkiprah di bidang pendidikan. Dan saya juga ada beberapa concern di dalam mengirim anak untuk study to overseas. Itu sangat saya dari tahun 2006 itu sampai 2020. Cukup concern di hal itu sebelum saya full time untuk mengembalakan Rehoboth Semarang. Saya mau katakan saudaraku, dari 2006 sampai 2020 itu saya melihat degradasi dari bagaimana seorang mama atau papa orang tua mendidik anaknya itu terlihat sekali. Karena 2006 sampai 2020 kan hampir 2 dekade kan. Di situ saya bisa melihat degradasi dari orang tua dan juga anak. Itu sangat terlihat sekali. Apalagi sekarang guru-guru yang ada di sekolah tidak seberani dulu untuk mendidik anak itu dengan dengan tegas saudaraku, karena banyak kasus yang terjadi hari-hari ini. Kalau dilihat dari itu semua saudaraku, yang terakhir ya, saya lihat di sosial media guru dikeroyok dengan semua murid-muridnya dan banyak hal. Kita tidak bicara siapa salah siapa benar, tetapi dari ini semua terjadi itu dimulai dari keluarga saudaraku. Bagaimana pola asuh dari orang tua itu sangat penting. Dan kalau boleh Anda bertanya sama saya, menurut pastor degradasi atau enggak? Oh, sangat degradasi. Hari ini orang tua meletakkan kasih sayang kepada anaknya dengan cara yang salah, yang tadi saya katakan. Kasih yang salah arah. Maka sekali lagi saudaraku, tongkat bukan kekerasan dalam firman Tuhan artinya di sini, tetapi otoritas ilahi. Dalam perspektif firman Tuhan yang saya tangkap saudaraku melalui suara kebenaran, tongkat bukan pertama-tama soal hukuman fisik, bukan, melainkan simbol otoritas, simbol disiplin, dan ada batasan yang jelas. Itu tongkat artinya. Sedari kecil, anak-anak masih kecil tahu ini boleh, ini nggak boleh. Jangan nanti ke restoran duduk di meja, anaknya masih kecil, masih lucu, ambil sendok di tempat sendok, berserakan sendoknya, dimainin, dipukul-pukulin, tong teng tong teng tong teng.
Kamu anggap lucu anakmu, tapi pengunjung lain itu bisa murka lihat begitu, saudaraku. Dia bisa melihat Anda itu sebagai kalimat begini, nggak bisa didik anak. Ngerti nggak, saudaraku? Itu konsep-konsep yang harus dipahami. Ada batasan yang jelas. Kalau ke restoran ya duduk yang baik. Nggak boleh mainin utensil makan itu, nggak boleh. Alat-alat makan itu. Tisu kalau nggak diambil, disobek-sobek, sebar kemana-mana. Aduh, saudaraku. Maka boleh saya katakan begini, tongkat berarti ada standar kebenaran. Mana boleh, mana enggak. Mana salah, mana betul. Mana iya, mana enggak. Itu harus jelas. Ada konsekuensi atas dosa juga. Kalau anak dari kecil dibiarkan. Nanti lama-lama akan sampai kepada urusan dosa di mata Allah. Sampai urusan pidana. Karena kenapa? Dari kecil nggak dididik. Maka sekali lagi, tongkat itu adalah otoritas orang tua sebagai wakilnya Allah. Nggak boleh. Boleh, nggak boleh, jelas. Karena tanpa tongkat, anak tidak belajar takut akan Tuhan. Dengar baik-baik ini, saudaraku. Kalau Anda mau dengerin renungan ini dan terapkan dalam hidupmu, kamu nggak akan menyesal suatu hari nanti. Anakmu gede, kamu nggak akan menyesal. Tapi kalau kamu memberikan kasih yang salah arah, kamu bisa nangis nanti kalau gede anakmu itu. Betul, saya ngomong begini saya gak takut-takutin, saudaraku. Karena kita investasi kebenaran ke anak kita. Karena tanpa takut akan Tuhan, anak tidak mungkin punya hikmat. Maka saudaraku, generasi yang tumbuh tanpa tongkat, maka akan melahirkan generasi yang tidak tahan ditegur. Hari ini lihat nih, generasi hari ini. Ditegur bosnya keluar, besok gak datang lagi. Resign. Coba generasi resign ini sekarang, resign. Pokoknya susah dikit keluar kerja, pindah. Setahun paling lama 2 tahun, pindah. Gimana saudaraku? Kenapa itu semua terjadi? Karena generasi dari orang tuanya yang mendidik salah. Karena kalau generasi tanpa tongkat, tumbuh tanpa tongkat, maka akan memberontak terhadap kebenaran. Akan menganggap dosa sebagai hal yang biasa. Umum kok, semua begitu. Ini saya katakan ini karena saya mengasihi generasi-generasi ilahi. Maka dengan begini saya memberikan kebenaran kepada orang tua yang mendengarkan untuk ayo bareng-bareng kita menangkan generasi kita. Saudaraku, didikan adalah proses untuk membentuk manusia batin. Suara kebenaran menekankan bahwa tujuan hidup orang percaya adalah serupa dengan Kristus. Bukan sekedar berhasil di dunia ini. Maka didikan orang tua itu bukan supaya anak cuman pintar, supaya sukses, supaya diterima masyarakat. Bukan cuman itu, tetapi supaya anak ini takut akan Tuhan. Dan anak ini harus layak bagi kerajaan surga suatu hari nanti. Maka didikan sejati itu melatih anak untuk menyangkal diri. Dari kecil dia tahu, kamu jangan lakuin ini, gak boleh. Mungkin anak-anak belum paham. Kok gak boleh, kenapa? Dikasih paham dulu. Pelan-pelan. Anak-anak saya latih begitu, saudaraku. Sampai mereka bisa memahami di usianya nanti dia memiliki pemahaman bahwa aku tidak boleh lakukan ini dari kecil karena ternyata orang tuaku memberikan pemahaman bahwa aku bisa menyakiti hati bapakku. Itu didikan sejati loh. Maka gak usah kejar-kejar anak doa. Kasih contoh kamu doa. Biar anak pun rindu untuk berdoa. Karena contoh orang tuanya. Dan didikan sejati itu akan membiasakan anak untuk taat. Meskipun mereka tidak nyaman. Tetapi mereka akan belajar untuk taat, saudaraku. Belajar untuk membentuk kepekaan hati terhadap dosa. Oh, aku gak mau lakuin ini. Jangan nyontek. Kenapa gak nyontek? Karena dia pertama gak paham. Gak boleh sama mama, sama papa. Mungkin ya pertama-tama gitu. Atau mungkin dia akan ngomong dosa. Tapi lama-lama dosa yang dia pahami itu dia akan mulai paham bahwa oh bukan apa, tetapi aku menyakiti hati Tuhan. Dan kalau Anda dan saya sebagai orang tua bisa mendidik dengan didikan sejati ini, maka kita orang tua yang sukses, saudaraku. Karena orang tua yang gagal adalah orang tua yang hanya mengarahkan anaknya untuk sukses secara dunia, tapi binasa jiwanya. Amin, saudaraku. Maka didikan itu adalah proses pembentukan batin. Tongkat itu adalah otoritas ilahi yang mengarahkan anak-anak kita. Tongkat tanpa didikan akan melahirkan ketakutan.
Sebaliknya, tongkat tanpa didikan rohani akan melahirkan anak-anak yang takut orang tua, bukan takut Tuhan. Kenapa kamu gak gini? Gak berani, aku gak takut sama mama, takut sama papa. Tapi gak pernah lahir dari dirinya takut sama Tuhan. Tongkat tanpa didikan rohani, saudaraku, anak yang patuh secara lahiriah tapi batinnya rusak. Maka sekali lagi, tongkat harus berjalan bersama dengan didikan firman Tuhan. Teguran itu harus disertai dengan penjelasan kebenaran. Sampai anak itu bisa suatu hari nanti memahami dengan utuh, saudaraku. Dan itu jadi fondasi kuat. Maka dia tidak akan mau ditinggal kemanapun, dilepas kemanapun anak-anak itu. Kalau dari kecil sudah dibentengi dengan benar. Aman, saudaraku. Aman. Dunia zaman boleh seperti apapun, dia tetap aman. Maka disiplin harus mengarahkan pada pertobatan. Amin ya saudaraku ya. Dan hukuman yang diberikan harus membawa kesadaran akan dosanya. Oh ini gak boleh, Tuhan gak suka. Ini gak boleh, Tuhan gak suka. Mama kan ajarin begini kan. Mama contoh hidup Tuhan Yesus caranya begini nak. Gak boleh begini. Itu diajarin saudaraku. Dari kecil. Allah itu mendisiplin karena dia mengasihi manusia. Bukan karena dia marah, saudaraku. Maka kita sebagai wakil Allah, punya otoritas Allah, melakukan hal yang sama kepada generasi kita. Karena generasi tidak dibentuk oleh kata-kata, tapi karena dibentuk dari teladan hidup orang tuanya. Anak-anak belajar lebih banyak dari hidup orang tuanya daripada nasihat orang tuanya. Gak boleh ngerokok ya. Tapi papanya masih ngerokok sambil ngomong begitu. Kamu udah gua kasih tahu jangan ngerokok, tapi dia masih ngerokok. Coba bayangin saudaraku. Teladan apa yang mau didengerin sama anak-anak? Maka sebagai orang tua, jadilah orang tua yang cerdas. Jangan nuntut, tapi tuntut dirimu dulu. Jadi teladan, jadi contoh. Papa itu jadi contoh. Mama jadi contoh. Amin gak saudaraku? Kalau ada kakek nenek di sini yang diikut dengerin, jangan ikut campur kalau anak-anakmu sedang mendidik cucumu. Biarkan mereka mendidik dengan caranya. Gak mungkin diapa-apain waktu itu anaknya mereka kok. Kakek nenek gak usah sok jadi pahlawan juga gitu loh. Maka pada renungan pagi hari ini saya mau katakan saudaraku. Orang tua yang menegur anaknya tetapi tidak hidup dalam doa, tidak hidup dalam kesucian, tidak takut akan Tuhan, itu sedang mendidik di dalam kemunafikan. Itu dicontoh sama anak-anak nanti. Maka tongkat paling keras adalah kehidupan orang tua yang tidak benar. Maka didikan itu dimulai dari orang tua yang mau disalibkan. Orang tua yang mau merela menyangkal dirinya. Tiap saat koreksi diri. Tiap saat minta maaf di hadapan Tuhan. Tiap saat minta tuntunan Tuhan. Aku salah Tuhan, tadi aku ngomong begini sama anakku ketika aku marah. Ampuni aku. Minta hikmat bagaimana menghandle anak ini kembali. Orang tua yang hidup serius di hadapan Allah itu adalah orang tua yang punya didikan sejati kepada generasinya. Maka saudaraku sekali lagi ya. Orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas jiwa anak-anaknya suatu hari nanti di hadapan Allah. Bukan soal anak nyaman atau tidak, anak suka atau tidak, tetapi apakah anak-anakmu mengenal Tuhan atau tidak melalui hidupmu. Apakah anak-anak belajar hidup benar gak melalui hidupmu? Apakah anak-anak diarahkan kepada keselamatan kekal gak melalui hidupmu? Karena lebih baik anak menangis hari ini dengan didikan, dengan tongkat yang kau berikan, daripada orang tua menangis di hadapan tahta pengadilan Allah suatu hari nanti. Sekali lagi saudaraku, saya tutup renungan ini. Ingat, tongkat dan didikan itu bukan pilihan, tetapi panggilan ilahi. Ya, kalau kamu mengasihi anakmu, tongkat didikan itu harus ada. Ketegasan itu harus ada. Batasan itu harus ada. Disiplin itu harus ada. Semuanya dibalut karena kasih yang daripada Tuhan. Ingat, generasi tidak bisa diserahkan kepada sekolah Kristen, kepada sekolah minggu, kepada gereja, kepada dunia digital, kepada handphone. Gak bisa.
Anak-anak nggak bisa hidup dengan begitu saja, saudaraku. Butuh orang tua. Dan ingat, rumah adalah sekolah pertama mereka. Dan orang tua adalah pendeta pertama mereka. Maka yuk bangkit yuk orang tua, para pemimpin generasi yang tegas. Jadilah pemimpin generasi yang tegas dalam kebenaran. Enggak. Ya, soal hidup kudus dalam uang, dalam ucapan, dalam tingkah laku, dalam semua hal perbincangan hidup. Hati-hati anakmu merekam. Tegas dengan kebenaran, lembut dalam kasih, dan serius di dalam keselamatan kekalmu dan generasimu. Amin, saudaraku. Jangan lupa buat mesbah keluarga. Lindungi keluargamu. Selamatkan pernikahanmu, selamatkan generasimu, dan selamatkan jiwamu. Ya, Tuhan memberkati hidupmu, saudaraku. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.